ada soal penangkapan OTT KPK dan itu juga melibatkan Wakil Ketua DPRD. Lalu ada berita soal kantor gubernur digeledah, kantornya Mas Emil juga digeledah. Ada isu atau kasus korupsi yang kemudian selalu dilekatkan dengan Gubernur Jawa Timur pada saat Mbak Kof. Menurut Mbak Kof, apakah ini sesuatu yang menjadi bom waktu yang bisa diledakkan kapan saja? Enggak sih, kalau menurut saya justru ini akan menjadi pertimbangan secara nasional. Karena itu kan kaitannya hibah. Hibah daerah itu terjadi di semua provinsi, semua kabupaten kota. Jadi ketika saya berproses, persiapan kan transisinya ada 8 bulanan ya. Saya konsultasi kepada Pak Dekarwo, saya konsultasi kepada Pak Imam. Banyak hal yang kami konsultasi, termasuk diantaranya dana hibah. Pak D kemudian menyebut ada kok Mbak kontrak tanda tangan namanya NPHD. Jadi ada perjanjian hibah daerah. Ya. Dijelaskan dulu Mbak Kof, NPHD adalah? Iya, norma perjanjian hibah daerah. Dan itu ditandatangani oleh penerima hibah. Kemudian saya mendiskusikan dengan kawan-kawan butuh penandatanganan fakta integritas. Ini itemnya ini. Masih lagi kami minta fatwa ke kejaksaan. Itu tahun ketiga. Kita minta ada tanggung jawab mutlak. Jadi ada NPHD, ada fakta integritas, ada tanggung jawab mutlak. Di dalam diktum tanggung jawab mutlak itu bahwa penerima hibah itu bukan aspirator ya, mereka yang terima hibah itu mereka berjanji untuk melaksanakan sesuai dengan proposal yang masuk, nilainya, speknya, dan siap mengembalikan jika tidak sesuai spek dan siap menanggung risiko hukum. Jadi sudah 3 lapis itu, sudah 3 lapis. Jadi pada dasarnya kalau referensi dari norma secara administratif ini terpenuhi, ya mestinya semua akan sesuai dengan apa yang diusulkan. Misalnya dia mengusulkan bikin kegiatan, dia mengusulkan kegiatannya itu bisa infrastruktur, bisa apa. Kemudian ada perjanjian itu, dan kemudian 2 tahun terakhir mereka harus ngupload sendiri di dalam sistem yang sudah terkoneksi antara Kemendagri, Kementerian Keuangan. Itu yang upload mereka. Oke. Iya. Secara administrasi, secara birokrasi, Mbak Kof sebagai gubernur penguasa anggaran sudah berlapis-lapis. Termasuk Mbak Kof mengatakan dalam periode Mbak Kof ditambahkan satu lagi fakta integritas. Tetapi orang selalu mengaitkan Mbak Kof itu tersandera dengan kasus dana hibah DPRD. Apa enggak sih, klarifikasi? Insya Allah tidak. Jadi perangkat-perangkat administratif yang ada itu sudah memberikan pagar sebetulnya bahwa penerima hibah itu bertanggung jawab, ada tanggung jawab mutlak tadi. Dan kemudian mereka ngupload sendiri di dalam sistem informasi pembangunan daerah. SIPD ini adanya di Kemendagri, jadi bukan di Pemprov. Ya. Jadi kalaupun kita misalnya ada program yang kemudian kita ingin revisi, maka pemegang kunci, jadi password untuk bisa merubah itu juga di Kemendagri. Jadi semua proses sebetulnya sudah di Kemendagri, sudah terkoneksi dengan Kementerian Keuangan juga. Kenapa saya tanyakan ini, Mbak Kof? Karena di
selain nama Mbak Khof yang dianggap susah dicari tandingnya di Jawa Timur, tetapi kemudian orang selalu mengkaitkan dengan kasus korupsi dana hibah DPRD. Dan Mbak Khof, apakah Mbak Khof merasa bahwa ini bisa akan selalu dipakai untuk tadi yang selalu dikaitkan orang, Mbak Khof ini sebenarnya tersandera oleh satu kasus korupsi? Mungkin kalau orang mau cari gitu mungkin, tapi insya Allah nggak ada, insya Allah. Ya. Mbak Khof juga melihat bahwa ini tadi insya Allah tidak. Bagaimana kalau ini selalu dijadikan oleh lawan politik di masa kan mereka tahu penerima hibahnya siapa. Ya kan mereka bisa cek pada kasus-kasus penerima hibah yang kemudian muncul. Ya penerima hibahnya yang harus ditanya, pernah enggak mereka ketemu dengan, katakan tim Pemprov, bukan saya misalnya, tim Pemprov ketemu siapa, pernah enggak mereka katakan mau ngupload terus kemudian, kan mereka upload sendiri itu di SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Mbak Khof merasa dikerjain nggak sih dalam kasus ini? Dinamika politik itu ya begitu, kita harus siap untuk bisa membangun komunikasi sebaik mungkin, dan ini akan berseiring dengan kepercayaan masyarakat yang juga harus kita bangun semaksimal mungkin. Ya. Jadi benar dong bahwa Mbak Khof juga merasakan bahwa ini memang dipakai untuk menyandra Khofifah? Saya tidak merasa disandra, karena komunikasi kan tetap bisa kita bangun, kita komunikasikan, tapi bahwa kewaspadaan tetap harus dilakukan. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh tim, relawan kita di lapangan cukup banyak, semuanya saya sampaikan jangan overconfident, tetap waspada, kerja keras lahir batin. Jadi keywordnya waspada, kerja keras lahir batin. Baik. Iya. Khofifah Indar Parawansa adalah ketum muslimat terlama. Saya ingat pidatonya Kiai Agil Siraj, tentu berkelakar ya, Mbak Khof. Menyapa Mbak Khof itu adalah ketum muslimat sampai kiamat. Kapan Mbak Khof akan meregenerasi?